Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyir biha wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Sembari kita beriktikaf di subuh yang berbahagia ini, kita mengingat Allah dan mengagungkan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW merupakan salah satu sosok yang paling sibuk di saat nanti dibangkitkan di hari akhirat. Semoga jamaah subuh yang berhadir pada Masjid Al-Fitrah ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh sebelumnya kita telah membahas ayat 16 dan 17, yaitu tentang bagaimana pengaruh kehidupan di dunia ini dan kebanyakan mereka itu lalai dengan kehidupan di dunia, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang ada dimulainya dan tanpa ada berhentinya. Sedangkan kehidupan di dunia ini ada mulainya dan ada berhentinya. Namun kehidupan akhirat ada mulainya dan tidak ada hentinya. Inilah yang menunjukkan bahwasanya kehidupan akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan dia itu akan abadi. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 18 dan ayat 19 dari surat Al-A'la. Ini merupakan surat ayat yang terakhir di dalam surat Al-A'la. Semoga dengan kita bahas ayat 18 dan 19 ini telah sempurna hafalan kita tentang surat Al-A'la ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat di dalam suhuf yang pertama, yaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya
qusida bihi al-iblagh lil musyrikin alladhina kanu ya'rifuna risalati Ibrahim wa risalati Musa walidzalika akkada hadha bi khabar inna. Kata-kata inna di dalam ayat ini, ayat yang ke-18, itu menunjukkan taukid, itu menunjukkan penguatan terhadap orang-orang musyrik bahwasanya mereka sebenarnya mengetahui tentang risalah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan risalah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dari mana kita ketahui? Dari kata-kata inna. Hadza, dan hadza ini merupakan isyarah bi kalimatin hadza ila majmu'in qawlihi qad aflaha man tazakka, yaitu menunjukkan isyarat tersebut. Hadza itu merupakan isim isyarah, kata tunjuk yang menunjukkan bahwasanya siapa yang akan meraih kesuksesan? Orang-orang yang berpegang teguh dengan risalah yang dibawakan kepada Nabi Ibrahim dan risalah yang dibawakan kepada Nabi Musa. Sehingga tidak ada sebuah ungkapan yang akan diungkapkan oleh manusia pada saat mereka mengatakan bahwasanya sebelum didatangkan Rasulullah SAW tidak ada ajaran. Itu tidak benar. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah ingin menyelamatkan semua generasi. Selama belum diturunkan Rasul baru, maka risalah yang berlaku itu adalah risalah Nabi sebelumnya. Sehingga pada saat itu, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Rasul pada saat setiap Ramadan beliau khulwah, beliau menyendiri. Di mana beliau menyendiri? Di dalam gua. Apa yang beliau lakukan? Yaitu melakukan ajaran yang dibawakan kepada Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya tidak benar apabila ada orang yang mengatakan bahwasanya ayahanda Rasulullah SAW itu adalah kafir. Tidak benar. Dikarenakan tidak mungkin Allah memilih Rasul itu sebagaimana di dalam sinetron Jaka Tingkir ataupun Wiro Sableng. Enggak mungkin. Tiba-tiba dari dulunya bejat menjadi seorang ulama, setelah dia tobat menjadi seorang alim. Tidak. Allah menjaga semua garis keturunan Rasul itu adalah dari orang-orang yang baik. Ayah Rasul adalah seorang yang alim, ibunda Rasul adalah seorang yang alim, yang taat beriman kepada agama yang dibawakan kepada Nabi Ibrahim. Kakeknya juga seorang yang alim, orang yang menjaga Ka'bah. Sehingga apa? Terbantahlah pada saat ada sebuah hadis salah seorang sahabat yang menanyakan, di mana nasib ayahku? Rasul pada saat itu menjawab, dikarenakan ayahnya dalam keadaan kufur, ayahmu di dalam neraka. Melihat sedih wajah sahabat tersebut, maka Rasul menghiburnya, wa kadzalika abi. Begitu juga dengan ayahku. Yang dimaksud dengan ayahku oleh Rasulullah SAW itu adalah pamannya. Dari mana kita ketahui? Penggunaan kata-kata abi di dalam bahasa Arab, ayah, itu bisa sampai kepada dari atas sampai ke bawah. Kakek memanggil anaknya, memanggil cucunya itu adalah ibni. Memanggil anaknya ibni, memanggil cicitnya juga ibni. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sewaktu memanggil Hasan dan Husain. Tidak memanggil dengan cucu. Rasul memanggil Hasan dan Husain adalah anakku. Coba bayangkan. Inilah penggunaan kosakata bahasa Arab. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang kufur itu adalah pamannya, bukan ayahnya. Azar itu dalam riwayat itu adalah pamannya, bukan ayah kandung Nabi Ibrahim. Inilah yang dinamakan dengan Allah menjaga nabi-nabi semuanya. Sehingga tidak benar pada saat ada orang yang mengatakan ayah Rasul kafir, ayah Rasul di neraka. Saya paling tidak senang dengan pertanyaan jamaah seperti ini. Di mana ayah Rasul, Ustaz? Saya tanyakan kembali kepada jamaah tersebut, emang ayah bapak di mana? Emang kita sudah bisa memastikan ayah kita masuk ke dalam neraka, dalam surga? Jangan pernah kita merasa bangga pada saat kita ingin mengatakan bahwasanya ayah Rasul itu adalah kafir, ayah Rasul itu adalah di neraka. Pemahaman hadis tersebut, wa kadzalika abi, itu adalah pamannya. Siapa pamannya? Abi Thalib. Itu yang dinamakan dengan abi. Hal seperti itu
dinyatakan oleh pamannya langsung. Pada saat Rasul dibawa berdagang oleh pamannya, pada saat itu pamannya ketemu dengan salah seorang pendeta, dan pendeta tersebut menanyakan, siapa anak yang engkau bawa? Paman Nabi pada saat itu mengatakan, Abu Thalib mengatakan, ini adalah anakku, engkau bohong. Lihat bagaimana pemahaman pendeta tersebut terhadap Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, engkau berbohong. Dari mana engkau tahu aku berbohong? Dikarenakan anak yang engkau bawa ini adalah Rasul di akhir zaman. Aku melihat dari kejauhan perjalanan kalian itu dilindungi oleh alam semesta. Pada saat Rasul berjalan, itu ada awan yang melindungi, kemanapun Rasul bergerak itu dilindungi. Dan ini adalah informasi yang sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu, bahwasanya akan ada seorang Rasul di akhir zaman, dia itu adalah anak yatim piatu. Informasi tersebut sudah terungkap di dalam Injil, namun mereka merubah kitab suci mereka dengan hal-hal yang baru. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya ruya an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah hal anzalat 'alaika syai'un mimma kana fi suhufi Ibrahim wa Musa. Wahai Rasulullah, Abu Dzar menanyakan kepada Rasulullah, apakah ada diturunkan kepada engkau sesuatu yang ada pada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? Abu Dzar mengatakan, apakah ada ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Ibrahim yang diturunkan kepada engkau? Ini yang ditanyakan oleh Abu Dzar kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasul menjawab, qala na'am, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini merupakan di antara ajaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tazakka itu adalah mensucikan diri. Banyak orang hari ini pada saat mereka menemukan momentum-momentum tertentu, mereka berkhalwah. Ini jangan dibid'ahkan. Merenungi diri dengan berzikir, mengingat Allah. Ada orang yang biasanya sebelum Ramadan mereka sudah masuk ke dalam suatu prosesi mengasingkan diri. Nah, hal yang sama juga bisa dilakukan pada saat kita memasuki Ramadan. Di 10 akhir Ramadan ada proses mensucikan diri, yaitu dinamakan dengan i'tikaf. I'tikaf ini perlu kita melakukannya agar apa? Agar jiwa kita suci. Ajaran ini sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Apalagi ajaran yang diajarkan wa dzakara isma rabbih fasalla. Berzikir dan salat itu merupakan di antara ajaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dari mana kita tahu bahwasanya ada salat di zaman Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim membangun rumah yang pertama sekali, yaitu Ka'bah. Itulah tempat salat. Dan tempat salat ini sangatlah unik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tersebut, dan tempat Nabi Ibrahim memantau pembangunan Ka'bah itu dinamakan dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim kalau kita melihat dari dalam sangkar burung itu ada tapak kaki. Tapak kaki tersebut itu bisa naik otomatis sendiri dan bisa turun sendiri. Itu untuk memantau bagaimana proses pembangunan Ka'bah. Mungkin kalau kaki kita yang injak tidak akan naik batu itu. Tapi kalau diinjak oleh Nabi Ibrahim, batu itu akan naik sendiri dan akan turun sendiri. Dulu pada masa perluasan Ka'bah itu, Raja Arab ingin menyingkirkan makam Ibrahim. Karena makam Ibrahim itu bukan seperti sangkar burung hari ini. Dia berbentuk rumah yang luas. Sehingga pada saat terjadi perluasan Ka'bah, maka diminta pendapat oleh Raja Arab untuk bagaimana kalau seandainya dipindahkan saja makam Ibrahim itu, batu itu dipindahkan saja. Sehingga salah seorang yang memberikan pendapat waktu itu adalah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ini adalah guru kami di Mesir. Beliau meninggal di tahun 1997. Beliau pada saat itu mengajar di Ummul Qura di Makkah. Beliau memberikan pendapat. Setelah beliau mengkaji,
Besoknya beliau memberikan pendapat bahwasanya makam Ibrahim tidak boleh dipindahkan, karena ini merupakan semuanya satu situs yang utuh. Satu situs yang utuh, tidak boleh diapa-apai. Maka keluarlah pendapat pada saat itu tidak boleh dipindahkan makam Ibrahim, hanya saja rumah yang besar dibongkar, dijadikan sebagaimana yang kita lihat hari ini, menjadi dalam bentuk kerangkeng sangkar burung seperti itu. Malam harinya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bermimpi ketemu sama Nabi Ibrahim. Ini bukan cerita dongeng, ini adalah cerita orang yang saleh. Kesalehan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini itu dapat Bapak Ibu lihat di dalam YouTube-nya kalau tidak pernah bertemu langsung. Kami pada saat mendengarkan langsung beliau berbicara itu akan terkelongo. Bagaimana indahnya bahasa yang beliau keluarkan, tutur katanya, tidak ada satupun yang sia-sia. Begitulah kita mudah memahami ungkapan kata yang beliau keluarkan. Ini salah satu bentuk karamah beliau, Syekh Muhammad. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam harinya, dan pada saat itu Nabi Ibrahim berterima kasih kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Maka beliau menulis sebuah buku, Huna Ra'aitun Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah buku, di sini aku melihat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita tidak diharamkan untuk ketemu dengan orang-orang yang saleh, dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam mimpi maupun di alam yang nyata. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya pernah mendengarkan langsung dari anaknya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Beliau mempunyai halqah setiap hari Jumat itu berselawat kepada Rasulullah, dan ini mungkin jarang kita lakukan. Beliau mengajak anak-anaknya semuanya berselawat kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu apa yang terjadi? Beliau sedang minum minuman yang airnya tidak nampak siapa yang kasih minum. Ini cerita benar. Pada saat itu salah satu anaknya melihat, mengintip sedang apa ayahnya, kenapa sedang minum. Nah, pada saat itu ditanyakanlah kepada ayahandanya, wahai ayahanda, siapa yang memberimu minum tadi? Lalu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan, tadi datang Rasul memberiku minuman dari telapak tangannya. Hal ini adalah hal yang sangat wajar apabila kedekatan kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga bagi sebagian para ulama, mereka itu bisa bertemu dengan Rasulullah SAW bukan hanya dalam keadaan tidur, akan tetapi juga dalam keadaan terjaga. Apalagi Imam Malik, saya sering menceritakan, beliau setiap tidur malam itu pasti ketemu sama Rasulullah SAW. Setiap tidur malam Imam Malik mengatakan, ma nimtul lail illa ra'aitun Nabi SAW. Bagaimana bisa ketemu sama Rasul? Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita upayakan. Kenapa kita bisa mimpi makan sate, mimpi makan ayam panggang? Kenapa? Karena memang kita sangat menginginkan untuk memakan makanan tersebut. Pada saat itu kita sudah di ambang batas kerinduan terhadap apapun yang kita inginkan, sehingga dia terbawa ke dalam alam mimpi kita. Pernahkah kita merindukan Rasulullah SAW seperti itu, bahkan jauh melebihi itu, sehingga kita bisa hadir ruh kita ke alamnya, ruh Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan wasuhuf jami'us sahifah ala ghairil qiyas. Ini bukan makna qiyas, akan tetapi makna yang sebenarnya, di mana bahwasanya beliau menjelaskan bahwasanya anna Ibrahim kana lahu suhuf wa anna Musa kana lahu suhufun katsira wa hiya majmu'atun suhuf asfar Taurah. Bahwasanya dulunya Nabi Ibrahim itu hanya mempunyai beberapa suhuf, mempunyai beberapa lembaran kitab suci. Kitab suci tersebut orang-orang terdahulu itu dituliskan di dalam kayu, di atas kayu. Hal yang sama juga terjadi kepada Nabi Musa. Taurat itu dituliskan di suhuf, di atas kayu.
وجاء النظام كامل على أسلوب الإجمال والتفصيل ليكون هذا الخبر مزيد التقرير في أذن الناس فقال صحف إبراهيم بدلا من صحف الأولى. Ini menunjukkan bagaimana tarkibnya, susunan kata di dalam kalimat di dalam Al-Quran itu merupakan sangat sempurna. Pada saat awal Al-Quran menjelaskan suhufil ula, yaitu suhuf yang pertama, lalu dijelaskan ini secara umum. Setelah itu baru dijelaskan secara terperinci suhuf yang ula itu suhuf siapa. Kitab suci yang ula itu, kitab suci yang pertama itu kitab suci siapa? Yaitu kitab suci Ibrahim dan kitab suci Musa alaihi salam. Dan diriwayatkan dari Abu Dzar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna suhufi Ibrahim kanat 10 sahaif, bahwasanya lembaran kitab suci Nabi Ibrahim itu ada 10 lembar. Ada 10 lembar, ya. Jangan terbayang kita dulu belum ada kertas. Pada masa Nabi Ibrahim itu tidak ada kertas. Semua tulisan itu bisa saja ditulis di batu, bisa saja ditulis di kayu. Kertas baru pertama sekali ditemukan pada saat masa Fir'aun, sehingga dinamakan dengan papirus. Papirus itulah kertas pertama sekali pada saat Bapak Ibu pernah ke Mesir akan membeli yang dinamakan souvenir, yaitu papirus. Papirus itu kertas yang dianyam oleh Fir'aun pertama sekali untuk menulis semua tulisan. Fir'aun yang pertama sekali melahirkan teknologi kertas di atas muka bumi. Sehingga pada saat kita mendapatkan suhuf ini adalah lembaran-lembaran kitab suci yang dituliskan di atas kayu maupun di atas batu. Semoga dua ayat penutup ini menjadikan bagi kita untuk bertambah keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.